Iya, kalian semua yang itu. Dua dari 4 anggota komplotan pencuri motor asal Kecamatan Jabung, Lampung Timur ditangkap polisi. Tersangka Alfarizi, 20 tahun, ditangkap polisi sektor Sukarame dan satu lagi temannya ditangkap tim Resmob Polda Lampung. Dalam pemeriksaan polisi, komplotan ini telah mencuri 9 motor di Bandar Lampung. Mereka menyasar motor yang diparkir di garasi Indekos dan minimarket. Dalam aksinya, mereka berempat mengendarai 2 motor saat menyatroni motor yang akan dicurinya. 2 bertugas mencuri dan 2 lagi mengawasi lokasi sekitar. Mereka ada 4, 2 orang, satu lagi sudah tertangkap di Resmob Polda Lampung yang kemarin, kemudian ini ada 2 yang masih DPO. Ada spesialis nggak sih Pak mereka ini Pak? Mereka spesialis pencurian sepeda motor yang sasarannya sepeda motor yang diparkir di tempat-tempat yang pengawasan masih kurang. Ya. Motor hasil mencuri komplotan ini dijual ke beberapa penadah di Lampung Timur. Motor bodong itu dijual kisaran 3 hingga 5 juta rupiah per unit. Terus dijual motor? Hah? Berapa motor? Tergantung Pak. Berapa rata-rata? 3 juta Pak. 3 juta? Ya. Nah itu kamu maling motor itu targetnya di mana aja? Keliling Pak. Keliling, terus? Kalau ada yang mau. Habis metik, langsung dibawa ke Lampung Timur? Ya. Polisi menyita 1 unit motor serta kunci T yang biasa dipakai untuk alat merusak kontak motor yang akan dicurinya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu 2 teman tersangka serta penadahnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang buronan penjamret ditangkap pada Kamis siang setelah ia kembali ke rumahnya di Desa Sukadamai, Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus. Tersangka bernama Gusti Panji Agung, 25 tahun, ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Gusti Panji menjamret tas seorang wanita yang sedang mengendarai motor pada Juli 2021 lalu. Gusti Panji dibantu oleh seorang temannya yang kini masih buron. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka kabur ke Riau setelah menjamret korban. Ia akhirnya pulang ke rumahnya karena kangen dengan ibunya. Kabur kemana? Duri. Duri itu mana? Riau. Riau. Sama siapa kesana? Sama paman. Sama pamanmu. Dari hasil kejahatan kamu dapat bagian berapa? Belum sempat dijual kan? Belum sempat dijual. Nah, itu sampai sekarang belum ada bagian kamu? Belum. Oh gitu. Berapa lama kamu di Riau? Hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun baru kembali ini. Akhirnya kamu tertangkap itu. Oh gitu. Ya oke. Untuk DPO ini sendiri atas nama Gusti Panji Agung ya. Nah selama menjadi DPO kabur kemana dia nih Pak? Setelah ditanya beliau ini kabur ke Riau ya. Untuk tersangka sendiri kami kenakan dengan pasal 365 KUHP. Ancaman berapa? Untuk ancaman sendiri maksimal 9 tahun penjara. Dari menjamretnya itu, tersangka Gusti mengaku belum mendapatkan hasil apapun. 2 ponsel hasil kejahatannya dibawa kabur temannya yang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Pelarian Adi Chandra berakhir di sebuah rumah warga di Gading Rejo, Pringsewu, Kamis siang. Ia sebelumnya sempat kabur dari sergapan polisi yang menggerebek indekosnya yang tak jauh dari lokasi ia ditangkap. Adi Chandra ditangkap saat sedang pesta narkoba bersama dengan kekasihnya bernama Rina, warga Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari penangkapan keduanya, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu sisa pakai dan bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Siapa nih? Apa namanya? Punya siapa? Punya siapa? Punya kamu kecoimu? Punya siapa? Bukan punya cewekmu? Hah? Dan didapati 2 orang sepasang kekasih atau 2 orang pemuda-pemudi yang sedang melaksanakan pesta narkoba jenis sabu-sabu. Untuk pelaku yang alias CH itu sudah pernah terlibat kasus yang sama. Untuk yang
inisial KR itu belum. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Jadi sehari-hari cuma jualan narkoba itu ya? Iya. Itu sebelumnya ketangkap di mana? Di Polres Lampung Tengah? Iya. Polres Lampung Tengah. Terus yang ini, kamu ditangkap sedang ngapain? Habis lagi makan. Habis makai sama pacar kamu itu ya? Iya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Polisi menjerat pasangan kekasih ini dengan pasal berbeda. Tersangka Rina terancam hukuman 5 tahun penjara dan tersangka Adi Chandra terancam hukuman 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Banjir rob masih menghantui warga pesisir Bandar Lampung, salah satunya di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang. Saat laut pasang, air laut masuk permukiman hingga setinggi 30 cm. Kelurahan Panjang berada tepat di pinggir pantai Teluk Bandar Lampung. Untuk mencegah banjir rob tiba, para tentara melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD 116 membuat tanggul penahan air laut masuk permukiman di sepanjang pesisir Kelurahan Panjang Utara. Drainase serta fasilitas umum lainnya turut diperbaiki. Kegiatan ini akan terus berlanjut, ya. Apalagi sekarang ini sudah pada periode tahun 2023 ini menjadi setahun 3 kali TMMD itu. Intinya sekali lagi kehadiran TNI, Polri bersama pemerintah dengan seluruh jajarannya itu adalah untuk masyarakat. Semua TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sudah itu kepolisian bantu kita semuanya. Harapan masyarakat bisa berkolaborasi dan juga bisa menjaga apa yang sudah dibantu oleh TNI. Dan harapan kita juga semuanya mudah-mudahan dengan TMMD yang ada di Kota Bandar Lampung ini bisa bukan hanya satu kelurahan saja tapi beberapa kelurahan yang kita juga bisa bantu, terutama yang di pesisir pantai ini. TMMD merupakan program nasional yang serentak digelar di seluruh daerah di tanah air. Pengerjaannya melibatkan warga sekitar atau swadaya. Sasaran TMMD adalah membangun infrastruktur di wilayah pelosok yang belum terjangkau oleh pembangunan pemerintah daerah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.